أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam acara silaturahim di rumahnya Bu Sunarni. Kabupaten Madiun, dados mengenai panjenengan tindak datang pasar Blopo menika biasanipun liwati griya. Mudah-mudahan saderengipun kita lajengaken acara takbir kita gunakan mbok pilih sedaya keluarga saking almarhum Bapak Temika Ndara Posrat penyarap Selajengipun monggo wonten acara menika kita panjenengan inggih menika kita ngawuhaken pati ingkang maksud antunipun sepindah kita melatih diri kita piyambak supados kita sering-sering menyebut nama Allah terutama kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Insyaallah menawi kula lan panjenengan tasik kegundalan wonten kalimat ini la ilaha illallah menika kalian bisa Allah terjamin wonten kesulitan Allah minta kaping kalihipun maksud dan tujuan kita ilmu tulisannya kirim doa dumateng almarhum dan almarhumah sepindah bajuan beserta kalian kakumpul selajengipun dhateng almarhumah sedaya putra wayahipun ingkang sampun wangsul dhateng mugi-mugi kanthi doa kula lan panjenengan sedaya ingkang tasih gesang almarhum daya almarhumah tansah dipun tampi sedaya amal saenipun dipun pangapunten sedaya disa-disanipun akhiripun kanthi doa kula lan panjenengan sedaya tansah pikantuk swarganipun dan berbeliau sekali sekemantan membuat masyarakat kita awali kanti bahasa dua kali masyarakat kalau semangat istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i wa dhurriyyatihi lahumul fatihah. A'udzu billahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta alaihim
وإلى بلد آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وذريتنا سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإذا سيلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إذا قضيت من جميع ahli sedaya amal kesayangan pun diberi pangapunten, sedaya amal dosa-dosa pun akhiripun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna illa bima sha'a wa la yahuduhu Astaghfirullah innallaha kana ghafara. Astaghfirullah lima astaghfirullah lima astaghfirullah lima astaghfirullah lima astaghfirullah lima astaghfirullah lima astaghfirullah lima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salim ala sayyidina subhanallah al-azim subhanallah al-azim wa bil akhirati wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari menjelang siang hari ini kita semuanya dari keluarga, pastinya dari keluarga Mbak Jur berkumpul di tempat ini, semoga menjadikan berkah untuk kita semuanya. Karena hanya orang yang memiliki iman dan diikat oleh Allah iman itu dalam sebuah persaudaraan itu bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar bapak-bapak, ibu-ibu. Sakit ya? Takutnya kalau nggak bisa didengar saya percuma ngomong sendiri. Dan yang saya ini geledahan ya Bu ya, setiap majelis ilmu itu ada salah satu godaan kita itu apa? Kadang-kadang kalau dengerin musik itu
untuk orang bisa menikmati dengan begitu enaknya. Tapi kalau mendengarkan pengajian, mendengarkan tausiah, kadang-kadang telinga kita itu gatal, ya, ngantuk dan sebagainya. Semoga untuk hari ini tidak ngantuk gitu. Dan berdoa juga semoga apa yang baik, nanti kalau yang baik diterima ya, yang buruk dibuang saja. Semoga yang baik itu masuk ke telinga, tidak keluar telinga kanan, masuk telinga kiri, mboten, apalagi benda, mboten. Mudah-mudahan tidak seperti itu, tetapi bisa diambil yang baik-baiknya. Yang tidak baik dihilangkan aja nggak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, 1 bulan kita sudah melalui bulan Ramadan. Saya yakin yang di sini insya Allah yang sehat sudah melaksanakan ibadah siang, ibadah puasa. Semoga dengan ibadah puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh itu bisa menjadi sarana bagi Allah untuk mensucikan kita, membersihkan diri kita dari segala dosa karena mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang kita lakukan kalau hubungannya dengan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, di bulan Ramadan itu kalau kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh karena Allah, insya Allah akan diampuni. Tetapi dosa-dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, Allah belum bisa mengampuni apabila manusia yang punya masalah itu belum saling memaafkan. Makanya pada kesempatan ini yang pertama saya ingin minta maaf kepada panjenengan semua. Apabila selama berinteraksi ya, saya punya kesalahan, termasuk yang sering berinteraksi saya dengan Pak Sutarto. Kalau seumpama ada permasalahan, saya mohon maaf. Termasuk pada malam hari ini, pada malam siang hari ini saya juga meminta maaf, mohon izin. Mudah-mudahan saya tidak termasuk orang-orang yang tidak sopan, karena kalau dari segi usia mungkin saya kalah jauh dengan Mbah Guru Parmi, dengan Pak Sutarto, tetapi diminta ngisi tausiah takutnya saya kualat gitu. Semoga mboten deh. Ya kita lihatkan karena Allah aja. Insya Allah selama ini kebaikan kita terima. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ayat ini sangat penting untuk kita semuanya, terutama kita keluarga Bani Bajwar ini. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya tiap mukmin itu bersaudara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, termasuk yang di luar, nggak tahu dengar saya atau tidak, mungkin coba diingatkan satu ayat ini ya. Sesungguhnya kita ini bersaudara, bapak-bapak, ibu-ibu, mukmin. Maka yang dianggap oleh Allah saudara yang nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya nanti, nyun sewu, hanya yang beriman. Jadi kalau kita ini saudara Bani Bajwar, tetapi ada yang satunya beriman, ada yang satunya tidak beriman, maka oleh Allah itu tidak dianggap saudara. Dan semoga itu tidak terjadi pada kita. Hari ini kita reuni di tempat ini, halal bihalal, bertemu saling melepas rindu, karena 2 tahun mungkin kita nggak ketemu seperti ini. Gara-gara corona. Semoga coronanya hilang dari muka bumi ini, kemudian normal kembali, kita ketemu, mungkin saling melepas rindu. Tetapi kalau di antara kita ada yang nggak beriman, bapak-bapak, ibu semuanya, nanti kita nggak bisa reuni di surga. Saya berharap Mbak dari Bani Bajwar ini yang sudah mendahului kita ataupun yang masih sekarang masih ada di dunia ini, suatu saat nanti bisa berkumpul semuanya di surganya Allah. Ini impian kita. Maka kalau perlu setiap sholat kita ini kita doakan mbah-mbah kita ya, termasuk kita, agar semuanya nanti bisa diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka, kemudian dimasukkan di surganya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena kita ini bersaudara, maka ayat selanjutnya mengatakan faslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah saudaramu, perbaikilah persaudaraanmu. Artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Kita ini bagi yang berhubungannya sudah baik, maka disuruh menguatkan, disuruh memperkuat persaudaraan. Yang renggang berarti disuruh memperbaiki. Maka ada salah satu Bapak Ibu barokahnya menyambung tali silaturahmi itu adalah dapat keberkahan dari Allah, dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya. Sampai Allah ngasih bonus itu kalau bagi orang-orang yang mau memperbaiki hubungan silaturahmi. Makanya bersyukur, artinya Allah menyatukan kita
di dalam keluarga Bani Banjur ini kemudian mengadakan kegiatan seperti ini. Saya yakin kalau nggak ada acara seperti ini kita mungkin nggak pernah ketemu. Betul apa betul? Mungkin kita ya, saya mungkin dengan Pak Sutarto sering ketemu ya karena ada acara seperti ini. Dan juga kebetulan rumahnya dekat dengan masjid, yang masjidnya sama dengan saya. Jadi hampir tiap hari ketemu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sebagai pertanda bahwa kita itu diikat persaudaranya karena iman. Dan nanti juga dipersaudarakan dia pulang. Tetapi bapak-bapak ibu semuanya, ada satu kendala dalam persaudaraan kita. Kadang-kadang yang namanya orang kalau bersaudara, berhubungan, pernah nggak terjadi masalah? Sering apa jarang? Sering. Apalagi yang saking dekatnya itu malah peluang punya masalahnya lebih banyak bapak-bapak ibu. Maka orang kalau bersaudara gitu ya, nah, kayak contoh sederhana, saya punya anak yang usianya tidak terlalu jauh, masih anak kecil, itu sering aja main terus musuhan, oyoyan, mesti saling konflik sampai jambak-jambakan dan sebagainya. Begitu juga kita itu kadang-kadang bersaudara mesti ada yang namanya permasalahan. Tetapi permasalahan ini nyuwun sewu, tidak boleh ini menjadikan kita rusak persaudaraannya sampai akhirnya tidak mengenal, bahkan tidak mau menyapa, tidak mau memaafkan, dan ini berbahaya. Maka keluarga ini nanti akan hancur. Kita berharap tidak seperti itu. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas apa sih yang menyebabkan retaknya hubungan persaudaraan antara sesama muslim, sesama mukmin, termasuk sesama keluarga ini. Di antara yang menjadi penyebab rusaknya hubungan persaudaraan itu karena nyuwun sewu, manusia itu masing-masing dari kita dibekali yang namanya hawa nafsu. Nafsu inilah yang mempengaruhi kita rusaknya hubungan persaudaraan. Terutama nafsu apa? Nafsu sewu, kebanyakan adalah nafsu duniawi. Nafsu duniawi inilah yang menjadikan retaknya persaudaraan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita sering melihat berita. Ini di televisi itu banyak ya, gara-gara rebutan warisan antara sesama saudara itu saling melaporkan ke polisi sampai ada yang dipenjara. Ada sampai seperti itu. Gara-gara rebutan warisan, nyuwun sewu, ada yang sampai bunuh. Itu karena apa? Karena harta duniawi. Semoga nanti tidak ada ceritanya di Bani Banjur ini kejadian seperti itu. Semoga nanti tidak tertulis di surat kabar ya, ada 2 orang saudara dari keluarga, mudah-mudahan tidak ada di sini, dari keluarga A dan ini ternyata kemarin bekas berkelahi sampai ada yang terbunuh gara-gara rebutan warisan. Nauzubillah min. Maka untuk mengantisipasi itu, maka gimana bapak-bapak ibu semuanya? Harus kita tundukkan nafsu kita. Maka yang pertama, pola pikir kita harus kita benarkan bapak ibu terkait tentang dunia. Pertama, dunia itu hidup kita di dunia selamanya nopo boten? Boten. Tidak selamanya. Ini hanya sementara. Nanti kita punya kampung yang sebenarnya namanya kampung apa? Akhirat. Maka jadikan dunia ini wasilah untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Jadi bukan tujuan utama. Kalau udah tujuan utama, nanti apapun akan dilakukan. Yang halal dilakukan, apa? Yang haram pun juga dilakukan. Maka tidak mengindahkan ini halal haram lagi. Nah, ini berbahaya. Ini pahami. Yang kedua, memahami mindset tentang harta. Kadang-kadang orang yang menganggap bahwa harta itu adalah segalanya. Karena segalanya akhirnya apapun dilakukan untuk menumpuk hartanya dan menganggap harta adalah sebuah kemuliaan. Karena di masyarakat sekarang siapa yang dihormati? Ini karena ini hanya sebuah mindset yang harusnya diluruskan. Yang dihormati adalah orang yang banyak hartanya. Buktinya yang jadi lurah itu yang jadi kebanyakan yang banyak uangnya. Yang jadi anggota dewan yang kebanyakan yang banyak hartanya. Sehingga orang-orang berpikir, oh kalau gitu tak perbanyak menumpuk harta. Tetapi kalau itu dilakukan hanya untuk dunia, bukan karena Allah, siap-siap menerima kehancuran. Padahal bapak-bapak ibu semuanya, Allah sudah memahamkan kepada kita. Rasulullah itu pernah menyampaikan seperti ini, bapak-bapak ibu semuanya. Halo bapak-bapak, ini masih dengar suara saya? Kalau masih dengar saya lanjutkan, kalau nggak dengar saya hentikan. Ya. Jadi hati-hati yang namanya rezeki itu, rezeki ya kata Rasulullah, hati-hati. Coba nanti dipahami ya. Rezeki itu ternyata apa?
Jadi bukanlah harta yang kita tumpuk-tumpuk yang banyak, bukan itu. Rezeki itu adalah apa yang kita makan yang kemudian keluar jadi kotoran, kemudian apa yang kita pakai yang habis ketika rusak, dan apa yang kita sedekahkan di jalan Allah. Itu rezeki kita. Jadi belum tentu kita mengumpulkan harta yang banyak. Kita kerja banting tulang siang malam ya, sampai nggak lupa waktu ya, sampai lupa waktu kita kumpulkan uang, kita kasih uang di rekening kita. Setelah tahu-tahu terkumpul rekening kita ternyata sudah sampai 1 triliun. 1 triliun. Tahu-tahunya besok Allah manggil kita. Pertanyaannya, yang 1 triliun itu jadi rezekinya siapa? Rezekinya dia yang nyari, capeknya pontang-panting, banting tulang, siang dibuat malam, malam dibuat siang. Apakah buat itu orang seperti itu? Bukan, itu jadi rezekinya siapa? Bisa jadi anak-anaknya, atau bisa jadi musuh bisnisnya. Bisa jadi. Allah gampang ngatur rezeki itu. Maka kalau kita memahami hal itu, harusnya kita tidak usah terlalu untuk seperti itu. Berarti kita nggak boleh mengumpulkan harta. Nggak boleh, boleh. Tetapi ingat, jatah rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah, sudah dijamin, wes ditakar, tidak akan tertukar. Maka di dalam Quran surat Hud ayat 6 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik yang melata ataupun yang tidak, rezekinya sudah diatur. Sudah diatur. Maka sebenarnya kita tidak usah takut. Seumpama ya, kadang-kadang untuk bapak ibu-ibu yang memiliki anak, hati-hati tentang menanamkan pola pendidikan anak. Kadang-kadang ini bukannya salah, tetapi mungkin perlu dilengkapi lagi. Kadang-kadang kita mikir, ayo do sekolah sing pinter, engko ben dadi dokter, ben iso golek duit sing akeh, engko ben mulya. Sebenarnya enggak salah, tetapi kalau kita cara menanamkannya hanya itu nanti akan menjadikan anak kita menjadi orang yang hanya berpikir masalah materi saja. Padahal yang paling utama apa? Tanamkan dulu tentang bagaimana mengenal Allah dan sebagainya. Karena apa? Anak kita kerjanya kayak apapun, tapi kalau rezekinya sudah ditakar oleh Allah ya segitu. Walaupun mungkin dia kaya, tapi contohnya tadi uang punya 1 triliun ya, tapi kalau rezekinya hanya sampai situ, yang 1 triliun itu nggak akan dia nikmati. Bisa jadi Allah memanggil masih di rekeningnya, siapa yang nikmati? Orang lain. Maka ya diajari bagaimana supaya menggunakan rezeki ini untuk bekalnya di akhirat. Makanya kalau kita mengumpulkan, kadang kita berpikir kalau udah berkeluarga, kita kumpulin uang, kemudian kita buat rumah. Buat rumah itu boleh atau tidak? Boleh. Tetapi ingat, harta itu selain kita hanya harus untuk Allah, tapi kedepankan harta itu akan diaudit sama Allah. Ya, kenapa betul? Diaudit itu apa? Dihisap, dicek. Ini jadi boleh benar atau salah? Digunakannya benar atau enggak? Makanya kalau seumpama numpuk harta, kemudian numpuknya itu caranya harus keliru, gunanya nggak tepat, wah masalah ini akhirat gue akeh. Tetapi kalau penggunaannya tepat, nyarinya tepat, insya Allah selamat. Nah, harapannya jangan sampai kita memahami konsep rezeki ini keliru, akhirnya menjadikan kita serakah. Ini yang nggak boleh. Serakah itu ribet. Terus butuh HE, tapi berusaha untuk mengambil alih. Ya. Piye caranya ben oleh. Entah itu halal atau haram. Dan biasanya kadang-kadang di keluarga itu kalau ininya tidak dipahami, ya akan jadi oyo-oyoan. Nah ini penting supaya kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Makanya kita menanamkan kepada diri kita bagaimana supaya penggunaan rezeki kita baik. Nah kalau perlu rezeki kita ini, harta yang sudah ditentukan untuk kita gimana? Gunakan untuk di jalan Allah. Untuk apa? Untuk kalau perlu nggak apa-apa, memperkuat tali silaturahmi dengan rezeki kita itu bagus. Makanya cara yang dilakukan adalah memperbanyak. Jadi salah satu yang menjadikan keberkahan itu adalah memperbanyak sedekah infak. Jadi kalau punya harta, perbanyak sedekah infak. Prioritasnya kemana? Kalau dalam Islam itu prioritas ternyata kepada keluarga dulu, sebelum ke orang lain keluarga. Nah ini salah satu cara bagaimana kita bisa menguatkan kekerabatan di antara sesama muslim
termasuk di antara keluarga kita, maka bagaimana supaya kita menggunakan rezeki kita itu untuk memperkuat ini dengan cara mensedekahkan. Kalau mungkin ada di antara kita ada yang kekurangan, anggap oh kemarin di keluarga kita itu ada yang ini kerepotan deh, maka kita tanggap, kita segera bantu. Nanti insya Allah harta ini nggak jadi fitnah, akan menjadi apa? Nah, ini yang kita bisa lakukan. Dan orang yang bersedekah itu tidak akan mungkin rugi, tidak akan mungkin miskin. Ada nggak ceritanya orang yang rajin sedekah itu jatuh miskin? Tidak. Bahkan ada sebuah kisah ini Bapak Ibu semuanya ya. Pada zaman Nabi itu ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya raya. Pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf mendengarkan nasihatnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan orang yang kaya itu nanti masuk Islam, masuk ke surganya belakangan. Karena apa? Karena harus diaudit dulu hartanya. Nah inilah yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf akhirnya apa? Menangis sejadi-jadinya, Bu. Ya Allah, saya masuk Islamnya kok belakangan. Ini gara-gara uang saya yang banyak. Akhirnya dia berpikir bagaimana dia menghabiskan uangnya biar dia jadi miskin, biar nanti masuk surganya duluan. Ini kaya raya Abdurrahman bin Auf. Kemudian dia berpikir bagaimana supaya uangnya habis. Dia berpikir ya untuk menyedekahkan. Tetapi pada waktu itu cara menyedekahnya gimana? Nah kebetulan di Madinah bapak-bapak ibu semuanya itu sedang terjadi gagal panen kurma. Kurmanya busuk semua yang ada di Madinah, sehingga masyarakat mau menjual kurma nggak ada yang laku, bingung. Ini kalau orang gagal panen, petani gagal panen itu kan menderita. Akhirnya apa yang terjadi? Kesempatan ya Abdurrahman bin Auf. Kesempatannya gimana? Ya sudah, saya beli semua aja, seluruh kurma yang ada di Madinah sampai uang saya habis. Benar, dibeli semua itu, Pak. Sampai akhirnya nggak punya apa-apa ya Abdurrahman bin Auf. Tapi Allah itu ternyata sekali lagi Bu ya, tidak akan mungkin boleh kepada hambanya yang sudah tulus ikhlas membantu masyarakatnya gitu. Dan tetap benar ya, kalau orang yang bersedekah ada yang katakan akan dibalas oleh Allah berkali-kali Pak. Dan ini kejadian pada Abdurrahman bin Auf. Nah pada waktu itu di negeri Najasyi di Afrika Selatan, saya bapak-bapak ibu semuanya, itu sedang terjadi wabah, penyakit menular yang sangat ganas. Dan ternyata obatnya itu apa? Obatnya itu kurma busuk. Akhirnya apa? Dari Afrika utusan rajanya itu nyari kurma busuk. Dia tahu yang terkenal kurma itu di daerah Madinah, maka dicarilah kurma busuk di Madinah. Kemudian tanya ke orang-orang cari kurma busuk, orang jawab, oh kurma busuknya sudah laku semuanya. Yang beli yang borong Abdurrahman bin Auf. Akhirnya dicari utusan raja, namun Abdurrahman bin Auf membeli seluruh kurma busuk. Dan harga yang ditawarkan begitu fantastis, berkali-kali lipat. Akhirnya dibeli sama utusan raja Najasyi ini dengan harga berkali-kali lipat. Dan akhirnya apa? Kayanya berkali-kali lipat. Ternyata ketika dia bersedekah itu bukan menjadikan miskin, tetapi menjadikan kaya. Pelajarannya apa Bu? Pak, semuanya. Pelajarannya adalah bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu tidak menempatkan hartanya di hati. Artinya dia siap kehilangan gak apa-apa, tetapi di tangan. Artinya kalau di tangan ya mau diwehne wong ya gak masalah, ya gak. Hatinya itu gak bergemuruh. Tapi kalau kita coba mungkin ngetes, jenengan kalau kok Jumatan masukkan uang ke kota infak, ngambil dompet, di situ ada uang 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, 2.000. Sing jenengan pendet yang mana? Jenengan sampai mau keliru mlepokne 100.000 itu perasaane jenengan pripun? Ini sederhana ya teman. Berarti kalau seperti itu Mas Sewu, kita perlu berlatih kalau ternyata harta kita masih ada di dalam hati kita, belum dicanangi. Makanya biar nanti kita bisa, ini perlu latihan. Kalau nggak salah dulu kita punya ini Pak ya, program untuk bantu yatim atau apa gitu ya. Nah, kalau nanti dilanjutkan nanti kalau diputarkan infak yang diambil di dompetnya yang paling besar bukan paling kecil. Ini kalau ada, nggak ada itu. Itu Bu, jadi
Mari kita manfaatkan. Jangan sampai harta yang kita miliki menjadi fitnah buat kita, ya. Tetapi mari kita gunakan di jalan Allah. Syukur-syukur bisa menguatkan kekerabatan kita. Dan yang ketiga terakhir Bu ya, saya kembali menguatkan ya. Biar kita tidak salah jalur ya. Tadi kita sudah sepakat di awal. Semoga kita semuanya nanti dikumpulkan Allah di surganya Allah. Urun apa betul Bu? Amin. Ini doa kita. Kalau doa kita maka kita perlu komitmen bersama supaya keluarga dari Banjuar ini semuanya nanti bisa berkumpul di surga. Nanti kita mengadakan namanya reuni lagi. Jadi tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Nanti luar biasa. Kita pasti bahagia. Oleh sebab itu maka kita harus mempersiapkan diri. Bu, Pak, kita di dunia tidak selamanya. Ada masa-masa kita akan berhenti di dunia ini dan masuk ke kehidupan selanjutnya. Tolong jangan dianggap remeh tentang kehidupan di dunia. Saya pernah dengar Bapak Ibu semuanya, ada orang yang berpendapat gini, ya apa tuh awal dia kok repot-repot nih dunia ini ibadah, sholat, buka buku, kesel, dikir, mau Quran. Kan kayak hadis Nabi kan ada yang penting kita itu Islam nanti mesti masuk surga walaupun masuk neraka dulu untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ada orang yang berpendapat demikian sehingga menyepelekan Bapak-Bapak, sehingga nggak mau beribadah sungguh-sungguh, bahkan nggak mau sholat. Yang penting saya sudah Islam. No. Yang saya hati-hati kalau yang berpendapat inilah yang akhirnya kadang-kadang membuat kita malas untuk memperbaiki diri. Malah didukung dia dalil. Dalilnya gimana? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga. Tadi kita barusan tahlil tadi la ilaha illallah pinter Pak. Kata oh aku la ilaha illallah wis ping bolak-balik, insyaallah masuk surga. Kok penamen memahami dalil seperti ini? Belum tentu Pak Bu semuanya. Ya kalau la ilaha illallah kita ini benar, diterima Allah, diakui kita seorang muslim. Ya dosa-dosa kita banyak, mungkin dipertahankan masuk neraka. Kalau la ilaha illallah kita nggak diakui Allah, ribut. Ini yang harus kita perhatikan. Oke lah kalau diakui masuk neraka 3 hari, nyuwun sewu. 3 hari seolah-olah ya, cuman waktunya singkat. Padahal waktu dunia dan akhirat itu berbeda jauh. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Yuk, 30 tahun berarti. Wes nek gak percaya ngene, ben ngrasake bener. Kaya apa rasane ngerokok? Jenengan ibu-ibu yang suka masak ya, pakai kompor gitu ya. Coba jenengan bijine jenengan bakar di kompor itu 1 menit, kuat mboten? Nek mboten anu kenapa motor itu panas dengan cekok mas panasnya nggak karuan. Padahal siksa di neraka siksa di neraka itu pedihnya itu tidak bisa kita bayangkan di dunia. Sepedih-pedihnya siksa neraka di dunia itu tidak apa ya dengan siksa api neraka di akhirat. Bahkan ada suatu riwayat disebutkan apabila telapak kaki menginjak bara api maka ubun-ubunnya mendidih. Itu di neraka, itu siksa paling ringan. Ya kok ada orang yang berani melawan neraka? Terus gak mau aku melawan neraka paling turun ini. Emangnya dia sudah sekuat apa merasakan api? Maka coba kemudian kita pikir usia kita rata-rata kita berapa? Panggilan Pak Tarto pinter Pak? 70. Alhamdulillah. Padahal kalau umatnya Nabi Muhammad itu kisarannya kan 60 sampai 70 ya. Maka Pak Tarto dan Mbak Pak ini juga harus bonus ya. Tapi juga harus siap-siap. Coba bayangkan kalau usia kita mungkin 60-70 itu, kalau kita hitung dengan waktu akhirat, dengan mungkin coba kita pikirkan, ternyata waktu akhirat kalau waktu dunia kita kurskan ya, kita ganti, kita hitung dengan waktu akhirat, itu cuman hidup kita di dunia itu kurang lebih hanya anggap aja 63 tahun kayak Rasulullah ya. Itu cuma 2 menit 13 detik waktu akhirat. Jadi singkat banget. Lah singkat banget ini kita nggak mau
dewe hanya sibuk ngurusi dunia, nggak pernah ngurusi akhirat. Terus nanti ketika sudah waktunya tiba, apa yang akan kita bawa di akhirat? Mari kita mencoba untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Karena kita tadi sepakat, kita nanti reuni juga di surga gitu. Makanya yang penting bagaimana di antara saudara itu juga harus ada proses saling mengingatkan dan menguatkan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mari kita ingatkan ya. Jadi kalau ada saudara kita yang sekiranya agak melenceng di silaturahmi ini, diajak kembali ke jalan itu supaya nanti kita selamat. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Mungkin saya salah kata atau salah ucapan. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga bisa saling mengingatkan kepada diri kita nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita. Hidayah itu benar. Hidayah itu ketika ada nasihat, kemudian kita tersentuh, kemudian kita mau merubah diri, itu berarti dapat hidayah. Kalau seumpama dinasihati, dikasih ayat-ayat Allah, kok gak ngefek ya gue? Hatiku kok gak bisa nerima? Maka mungkin kita perlu banyak beristighfar. Bisa jadi hidayah yang akan masuk kepada kita itu tertutup dengan dosa-dosa kita yang banyak, akhirnya mengotori hati kita. Akhirnya yang harusnya hidayah itu, sinar hidayah dari Allah itu masuk ke hati, karena kita ini, hati kita itu kotor, banyak dosa, nggak bisa masuk. Maka kalau itu kita rasakan, kita merasa seperti itu, maka harus sadar diri, banyak istighfar, memperbaiki diri, banyak mohon kepada Allah, ampun kepada Allah. Nanti kalau dosanya sudah berkobrokan, hatinya sudah mulai bersih, insya Allah ketika ada nasihat, ada ayat-ayat Quran, ada hadis yang mengingatkan kita akan mudah tersentuh dan mudah menerima. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunaryo almarhum. Oke, makanya Bu Sabar, Mbak T, makanya berdasarkan arisan yang ada loh ya, karena sudah diatur lagi itu nanti setelah juga menghindari, karena di sini sudah dijadwalkan hari ketiga, saya minta yang di Tasik hari pertama, lalu hari pertama diadakan, selesai hari kedua pagi niatnya mau langsung balik Jogja, dari diri langsung akhir, tapi harus ke makam dulu karena hari sebelumnya hujan terus nggak sempat, jadi sempatnya ke makam almarhumah ibunya Mas Cecep itu hari kedua. Pulangnya dari makam udah jam 11, kita nunggu zuhur, habis zuhur berangkat sampai Jogja jam 2 dini hari tadi. Lalu kita nggak tidur, niatnya biar bisa ngejar, habis sholat subuh langsung berangkat. Ternyata jalan juga masih padat melayang, walaupun di tol itu juga padat. Akhirnya kita sampai rumah Cigrok jam 10. Lalu harus siap-siap karena memang nyampe jam 2 kan nggak mungkin terus mandi, takut masuk angin. Itu aja yang punya asam lambung kambuh yang masuk angin, karena benar-benar nggak istirahat. Jadi kalau dibilang tidur di jalan nggak mungkin bisa tidur. Jadi alasan itulah kenapa saya beserta rombongan terlambat pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon dimaafkan. Jadi bukan kesengajaan. Pinginnya saya pagi bisa ikut nyiapin dan lain-lain, tetapi ya karena keadaan. Lalu yang berikutnya, saya kemarin siang saya di perjalanan mendapatkan informasi salah satu anggota dari Bandung Banjuar, yaitu istrinya Mas Notik, dipanggil yang kuasa. Mari kita sama-sama mendoakan semoga almarhumah Mbak Yun itu husnul khotimah, diterima oleh
insya Allah meninggalnya di bulan di hari suci hari Fitri, mudah-mudahan itu bertanda baik. Saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan ikut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan keluarga Mas Opik dan Mbok Dewari khususnya dan kita semua anggota Tani Banjuer diberikan ketabahan, kesabaran dan keikhlasan, dan ini menjadi sekaligus menjadi pengingat buat kita bahwa nantinya kita juga